Jumpa lagi bersama saya di Mustika Podcast edisi ke-7. Nah, hari ini kita akan bersama dengan orang yang luar biasa. Tetapi sebelum dimulai, saya ingin mengutip satu istilah yang dikeluarkan oleh Pak Karno, yaitu jas merah. Jangan lupakan sejarah. Nah, kalau kita lihat sejarah Mustika berdiri di tahun 2009 dan unit pertama adalah unit Salatiga. Di kesempatan podcast kita kali ini kita akan bersama dengan pimpinan unit yang pertama di Mustika. Siapa dia? Beliau adalah Pak Marsono. Saya sudah bersama dengan Pak Marsono. Halo Pak Mar. Halo. Selamat pagi Pak Mar. Pagi. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Alhamdulillah, semoga Pak Mar senantiasa diberikan kesehatan ya Pak Mar ya. Amin. Nah teman-teman semuanya, kita akan langsung saja berdiskusi. Saya ingin bertanya kepada Pak Mar gitu. Kalau kita lihat dari sejarahnya Mustika berdiri di tahun 2009 dan saat ini kita sudah berada di tahun 2021 dengan sekian banyak unit di Mustika. Pandangan Pak Mar sendiri sebagai kepala unit yang pertama seperti apa Pak Mar? Jadi begini Mas Adi, yang jelas di Mustika itu saya dari awal sampai ini sudah 12 tahun itu yang paling penting di yang saya amati itu fokus dan visioner. Bisa dikatakan seperti itu karena apa? Fokus jelas perusahaan di kemitraan saja ya. Terus visionernya itu dulu cuma ya dari 1-3 unit ya. Sekarang sudah 12 anak perusahaan, bahkan menuju ke 13. Setiap anak perusahaan itu ya terdiri dari banyak unit-unit kan begitu. Tapi saya mau menerucutkan saja Mas Ari. Urutannya seperti ini, bahwa saya mau melihat dari sudut internal dan eksternal. Menarik ini, seperti apa Pak? Jadi kalau internalnya seperti ini, bahwa memang 12 tahun ya, tapi menurut saya sistemnya tuh sangat kuat ya, dari seorang komisaris, direktur ya holding company-nya, sampai kepala regen, direktur anak perusahaannya, terus kepala unitnya, kaprotnya, bahkan TS maupun B itu bisa dikatakan satu bahasa, ujung-ujungnya profit. Nah itu kan nggak gampang Mas Ari. Itu satu. Yang kedua ini tentang SDM ya. SDM-nya di Mustika itu kalau biasanya itu orang ngomongnya wah di Mustika itu water pressure, diperas dengan seperti itu. Tapi jangan salah bahwa di sana itu ya setiap bagian dididik untuk menjadi unggul. Kalau kepala regen, kepala unit itu biasa. Sekelas kaprot, TS, bahkan BU pun dididik gitu kan. Ini kan menurut saya luar biasa, itu tidak ada di luar sana. Nah yang ketiga tentang finansialnya. Finansial itu selama 12 tahun ini ya memang paling harus daripada kali momen tertentu itu terus momen tertentu ada duit gitu. Nah ini menurut saya luar biasa, artinya bahwa beliau ini ya sangat fokus terhadap bisnis ini apapun yang terjadi. Nah itu secara internalnya ya. Kalau secara eksternalnya itu saya selalu membanding-bandingkan ya, meskipun dibandingkan sebenarnya nggak enak, tapi itu suatu bangga. Mustika itu kan perusahaan non integrator ya, tapi kalau disejajarkan dengan integrator seperti CP dan Java itu kok bisa ya bisa ngimbangi gitu Mas Ari. Nah, itu menurut saya luar biasa. Sekarang ya apa bisa dikatakan ya coba dilihat sendiri lah di luar seperti apa, bahwa Mustika itu seperti apa gitu. Mungkin jenengan sendiri sudah tahu lah seperti itu, kira-kira begitu Mas Ari. Oke Pak Mar, jadi
semakin lama semakin menarik ini Pak Mar. Kalau tadi saya mendengar satu hal yang poin yang disampaikan oleh Pak Mar itu adalah bahwa memang Mustika ini kadernya unggul-unggul gitu ya. Nah kalau kita lihat memang dari historinya Salatiga, kalau kita lihat kan memang ada 4 direktur ini yang memang terlahir awal bekerja itu awal mulanya dari unit Salatiga gitu. Katakanlah ada Pak Beni, ada Pak Sumarti, Pak Danang, Pak Surono, semuanya itu pernah merasa berada di unit Salatiga gitu. Nah, pandangan Pak Mar sendiri terhadap hal ini seperti apa Pak Mar? Wah ini pertanyaan yang susah dijawab ini. Tapi tidak apa-apa, coba mau tak uraikan ini, Begini Mas Arif ya, bahwa dalam dunia perubasan itu ya, bahkan saya kira di dunia bisnis apapun itu tidak ada zona nyaman. Terus dikembalikan ke individu masing-masing bahwa mereka sanggup keluar dari zona nyaman enggak. Karena kembali ke yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa Mustika itu sistemnya sangat kuat, SDM-nya unggul, fasilitasnya ada, tinggal mau apa tidak. Kalau mau ya untuk pasti harus bekerja keras, mau menjadi pribadi yang unggul, nah itu bisa. Jadi menurut saya semua orang berhak menjadi pimpinan yang baik. Jadi memang dari Mustika sendiri kalau saya review sedikit, ibarat sebuah lahan begitu ya. Lahannya sendiri sudah subur, memfasilitasi orang untuk berkembang, kembali lagi pada akhirnya ke bibitnya masing-masing ya. Siap keluar dari zona nyaman atau tidak gitu ya Pak Mar ya? Betul, lebih tepatnya siap keluar dari zona nyaman atau tidak. Dan yang lebih penting lagi di sini bahwa kita harus berpikir luas. Artinya luas itu tidak berpikir sendiri ya, maksudnya itu kan kadang-kadang kalau zona nyaman cerdak dengan anak istri, unitnya sudah bagus, tapi tolong dipikirkan kalau Anda ada kesempatan untuk naik tidak mau, tolong dipikirkan adik-adiknya, maksudnya donanya. Misalnya ada kesempatan menjadi kepala unit, terus dia tidak mau, sementara TS yang lain yang mampu untuk naik level itu kan jadi terhambat. Nah ini menurut saya ya harus dipikirkan juga. Jadi bekerja di Mustika itu tidak memikirkan diri sendiri. Baik, karena ketika kita sudah berkembang secara karir, otomatis kita juga harus mikirin yang di bawah kita juga supaya bisa naik gitu ya. Betul sekali ya. Justru pentingnya di situ, piye caranya supaya downline kita tuh menjadi naik. Itu menurut saya kepuasan luar biasa. Oke. Nah ini satu persepsi yang menarik, saya pernah dengar gini Pak Mar, seorang pimpinan yang baik itu harus mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru gitu ya. Dan kita sudah siap untuk memfasilitasi itu gitu ya Pak Mar. Nah gini Mas Arif, kadang-kadang orang kan ingin menghasilkan uang yang banyak, materi tanda kutip ya. Kepuasan kan di situ. Tapi jangan salah, kalau kita bisa menaikkan katakanlah downline ya, itu secara tidak langsung nanti materi itu datang sendiri. Nah ini yang menarik. Toko dewe tenang saja itu. Jadi kalau boleh meminjam istilah yang sekarang banyak beredar itu semesta mendukung gitu Pak ya. Oh ya, itu sederhana itu. Oke. Semesta mendukung, nah, betul sekali Pak. Jangan khawatir dengan materi. Oke. Baik Pak Mar. Saya masuk ke pertanyaan yang selanjutnya Pak Mar gitu ya. Masih terkait dengan bagaimana kita bisa membangun kader-kader yang baik gitu. Saya ingin mendengar atau melihat satu pandangan dari Pak Mar itu terkait dengan kader yang unggul itu seperti apa, dan kalau boleh tahu proses yang Pak Mar bangun untuk membentuk kader-kader yang unggul itu seperti apa Pak Mar? Oh, kader yang unggul ya. Pertanyaannya susah-susah ini. Pertanyaannya susah, jawabannya gampang Pak Mar. Jadi gini, membentuk kader yang unggul ya kalau integritas, disiplin, kerja keras itu ya wajib ain lah, wajib itu hukumnya wajib. Tapi ada yang lain itu yang sangat menarik yang saya alami selama ini ya. Jadi saya selalu berusaha kepada teman-teman itu untuk berpikir maju dan jauh depan. Artinya bahwa kalau dalam diskusi itu silahkan berbicara, berpendapat, berkreasi ya, itu bebas. Bebas. Tapi begitu nanti ketok palu ya,
sudah diputuskan, nah actionnya harus sesuai dengan yang menjadi keputusan bersama itu harus itu. Nah nanti enggak ya bakal gak karuan. Ya. Nah baiknya kalau nanti ada masalah nanti dirembuk bareng. Tapi yang penting di sini kalau sudah diputuskan itu harus jalan apapun yang terjadi. Gitu Mas Ari. Jadi bagaimana kemudian seorang kader itu mengeluarkan potensi yang terbaik dia untuk mengeluarkan gagasan, dan kemudian ketika gagasan itu sudah diputuskan, bagaimana seseorang itu mengeluarkan energi terbaiknya untuk menjalankan keputusan yang sudah diputuskan bersama-sama. Gitu ya Pak Mario? Bisa dikatakan seperti itu, tapi lebih tepatnya seperti ini Mas. Kadang-kadang kan orang itu kan susah dikritik. Oke. Terus tidak mau berpendapat, dan biasanya yang sama itu nggak akan maju. Ya paling ngomong toh. Tapi kalau wah ini banyak ngomong kan nggak enak Mas. Orang banyak ngomong biasanya pakai omongan gitu. Tapi disitulah sebenarnya motivasinya ada. Dan kalau orang yang senang dikritik maksudnya ya soal Jawa ini tahan kepuan lah, tahan banting itu biasanya menjadi yang baik-baik. Ya bisa dikatakan terbukti lah akan menjadi pribadi yang unggul. Oke. Kalau saya boleh ambil satu tarik benang merah, itu berarti ada satu poin yang cukup penting, yaitu bagaimana seseorang itu mampu kuat secara mental ya. Istilah Pak Mar tadi tahan kepuan gitu ya. Oke. Bersikap terbuka terhadap kritik, kemudian dia secara mental kuat terhadap tekanan, maksudnya begitu ya Pak Mar ya. Oke, baik. Ini yang mungkin menjadi ciri khas dari proses kaderisasi di tempat Pak Mar sepertinya. Ya, alhamdulillah. Tapi yang saya amati juga tuh kita karakter dan keras Mas. Oke. Kan sudah terbiasa dengan pressure yang tinggi, targetnya besar dan sebagainya itu terus wah itu orang, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Sebetulnya nggak seperti itu. Cuma dia ingin menunjukkan bahwa saya itu bisa. Saya bisa mengeluarkan energi terbaiknya gitu ya. Baik Pak Mar. Nah, menarik sekali diskusi kita hari ini, podcast kita hari ini, dan saya cukup menangkap banyak hal yang tadi Pak Mar sampaikan. Tadi secara sistem sudah mendukung, bagaimana kemudian kita bisa membentuk satu suara bahwa dari atas sampai bawah memang satu bahasanya profit gitu ya. Dan kemudian bagaimana kemudian SDM ini kita bentuk, dan Pak Mar tadi sudah menyampaikan ada hal-hal yang penting untuk dijadikan poin sebagai seorang yang unggul, berani keluar dari zona nyaman, tahan secara mental, berani untuk berpendapat. Ya, menarik Pak Mar. Ada tidak hal yang ingin Pak Mar sampaikan ke peserta podcast ini Pak Mar? Oke. Hal terakhir mungkin yang ingin Pak Mar sampaikan sebelum di closing gitu Pak Mar. Terima kasih Mas Ari dan teman-teman ya yang mungkin melihat acara ini. Saya ya bisa dikatakan berpesan sebetulnya di Mustika itu sistemnya sudah kuat, manajemennya bagus, SDM-nya unggul, artinya ada wadah. Di situ ada wadah, tinggal kita saja mau apa tidak, mau berkorban untuk jadi unggul itu kan butuh energi besar ya. Nah sekarang di sini bahwa ya kalau ingin menjadi baik harus tahan kepuan gitu, saya kira gitu Mas Adi. Baik Pak Mar, terima kasih sekali untuk podcast hari ini. Kalau saya boleh cerita Pak Mar, dulu ada senior saya juga pernah bilang begini Pak Mar, dan kalau kamu pengen sukses itu semuanya tergantung pada Tuhan dan tergantung pada diri kamu sendiri. Berani atau tidak kamu menerima tantangan atau keluar dari zona nyaman, semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Dan ini hal yang memang saya tangkap dari cerita Pak Mar, bahwa kita semuanya termasuk saya nih, kalau pengen sukses ya kembali ke diri kita gitu ya, berani atau tidak kita menerima tantangan untuk menjadi sukses. Gitu ya Pak Mar ceritanya. Ya lebih tepatnya menurut saya ya, itu kalau Gusti Allah itu sifatnya cuma tanda tangan saja. Nah tinggal kita mau apa enggak. Nanti suruh bawa kertasnya aja enggak mau tanda tangan. Artinya di sini bahwa ya suksesnya menurut saya dari kita saja. Gusti Allah tuh cuma sayang aja.
memantaskan diri supaya Tuhan itu ACC ya Pak Mar ya. Oke, terima kasih Pak Mar untuk diskusi sharing podcast kita hari ini. Banyak hal yang saya tangkap dan juga pastinya teman-teman pemirsa juga banyak menangkap insight inspirasi dari podcast kita edisi ke-7 kita kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di podcast edisi ke-8 gitu. Jangan lupa untuk mengaplikasikan apa yang tadi Pak Mar sudah pesankan ke kita semuanya. Oke, sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Bye.